Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bernasdini. Saya akan mempresentasikan hasil resum Hukum Laut Internasional. Hukum Laut Internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pandai atau yang berhubungan dengan pandai yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subjek hukum internasional lainnya yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yurisdiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum di laut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut. Perubahan-perubahan yang telah terjadi berupa bertambahnya kekuasaan negara atas laut hingga 200 mil dari pantai, bertambahnya wewenang negara tepi atau riparian state atas lalu lintas kapal di selat, dan bertambahnya wewenang negara untuk mengambil tindakan-tindakan perlindungan lingkungan laut. Perkembangan hukum laut internasional. Hukum dan ketertiban internasional laut di dunia telah diminta untuk mengatur kepentingan beragam semua bangsa. Hukum laut di salah satu cabang ketentuan hukum internasional. Bagaimanapun, sumber kodifikasi dan perkembangan progresi undang-undang ini adalah 3 konferensi perserikatan bangsa-bangsa yang diselenggarakan pada tahun 1958, 1960, dan 1973 sampai 1982. Hukum laut internasional mengalami perkembangan yang terus-menerus mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu untuk kepentingan umat manusia melalui aturan-aturan yang berlaku untuk setiap negara. Pemikiran-pemikiran para ahli dan konferensi-konferensi tentang hukum laut internasional turut mewarnai proses perkembangan hukum laut internasional saat ini. Zaman Romawi. Pada zaman Romawi ini telah berkembang pemikiran dan aturan yang berkaitan dengan laut. Yang pertama yaitu res komunis yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik semua orang. Jadi laut adalah milik bersama masyarakat internasional dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Kemudian yang kedua itu res nullius yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Pemikiran hukum bangsa Romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin res communis omnium, hak bersama seluruh umat manusia, yang memandang penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. Asas res komunis ini di samping untuk kepentingan pelayaran menjadi dasar pula untuk kebebasan menangkap ikan. Kemudian bertitik tolak dari perkembangan doktrin res komunis, tampak bahwa embrio kebebasan di laut lepas sebagai prinsip kebebasan di laut lepas telah diletakkan jauh sejak lahirnya masyarakat bangsa-bangsa. Kemudian menurut konsepsi res nullius, laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa menguasai dengan mendudukinya. Pendudukan ini dalam hukum perdata Romawi dikenal sebagai konsepsi occupatio. Keadaan yang dilukiskan di atas berakhir dengan runtuhnya Imperium Romawi dan munculnya berbagai kerajaan dan negara di sekitar Lautan Tengah yang masing-masing merdeka dan berdiri sendiri, yang satu lepas dari yang lain. Pada masa abad pertengahan muncul teori Bartolus dan Baldus. Kebutuhan untuk menyusun suatu teori hukum tentang status antar negara atas laut menyebabkan ahli-ahli hukum Romawi yang lazimnya disebut post-glaciator atau komentator mencari penyelesaian hukumnya didasarkan atas asas-asas dan konsepsi-konsepsi hukum Romawi. Teori yang dikemukakan oleh Bartolus dan Baldus, dua ahli hukum terkemuka di abad pertengahan. Bartolus meletakkan dasar bagi pembagian dua atas laut, yakni bagian laut yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan negara pandai dan di luar itu berupa bagian laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan siapapun. Teori ini kelak merupakan dasar pembagian dua atas laut yang klasik dalam laut teritorial dan laut lepas. Kemudian konsepsi Baldus agak berlawanan dan sebenarnya lebih maju. Ia membedakan 3 konsepsi pertalian dengan penguasaan atas laut, yakni pemilikan atas laut, pemakaian laut, yurisdiksi atas laut, dan wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut. Pada tahun 1493, suatu peristiwa penting di dalam sejarah hukum laut itu adalah pembagian seluruh laut dan samudra dunia ini di dalam 2 bagian dengan batasnya garis meridian 100 lig, kira-kira 400 mil laut sebelah barat Azores. Sebelah barat dari meridian tersebut mencakup Samudra Atlantik Barat, Teluk Meksiko, dan Samudra Pasifik.
Hal ini menjadi milik Spanyol, sedangkan sebelah timurnya mencakup Samudra Atlantik, sebelah selatan Maroko, dan Samudra India menjadi milik Portugal yang dilakukan oleh Paus Alexander VI di tahun 1493 dengan piagam yang dinamakan Intercaetera. Yang ketiga, dalam perkembangannya terjadi Battle of the Books, di mana para ahli hukum saling berargumen. Para ahli hukum berpendapat bahwa laut bebas lawan laut tertutup. Asas kebebasan laut pertama kali ditemukan oleh Hugo Grotius dalam bukunya Moraliberum yang terbit di tahun 1609, di mana tentang hak orang Belanda untuk berlayar ke Hindia Timur. Kemudian Mark Clausum, ajaran Grotius mengenai Moraliberum sebagaimana disebutkan di atas, mendapat tantangan dari berbagai penulis zamannya. Mereka antara lain Gendelis, William Millwood, John Borrock, Paulus Harold, dan John Shelton. Tantangan atas ajaran Grotius mencegah kemenangan teorinya atas kedaulatan pada bagian-bagian tertentu dari laut bebas pada waktu itu. Ketiga, zaman modern. Pada zaman modern, hukum laut internasional mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Perkembangan hukum laut internasional pada masa ini lebih banyak melibatkan negara-negara di dunia melalui konferensi sebagai pemikir dan pembuat aturan-aturan dalam perumusan hukum laut. Yang pertama, Den Haag Convention 1930. Itu meliputi 3 masalah, yakni kewarganegaraan, perairan teritorial, tanggung jawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing. Liga Bangsa-Bangsa setelah berakhirnya Perang Dunia I melanjutkan usaha ini menunjukkan optimis dan kepercayaan anggota-anggota akan kemampuan badan ini untuk paling tidak mengusahakan terpeliharanya pertempuran melalui kodifikasi atas ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku dipilihnya hukum mengenai laut teritorial. Yang berlaku dipilihnya hukum mengenai laut teritorial sebagai salah satu masalah hukum yang perlu dikodifikasikan, menggambarkan keinginan masyarakat bangsa-bangsa waktu itu untuk memulai ketegasan dalam suatu bidang hukum yang telah berkembang sejak beberapa abad. Kemudian Truman Proclamation 28 September 1945, di mana dirancang untuk pencarian sumber-sumber baru atas minyak bumi dan barang tambang lain, mengingat kebutuhan dunia jangka panjang akan sumber minyak bumi dan barang-barang lainnya. Terus Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 atau UNCLOS 1. Hasil konferensinya itu berupa konvensi mengenai laut teritorial dan zona tambahan, kemudian konvensi mengenai laut lepas, kemudian konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas, dan konvensi mengenai landas kontinen. Itu konferensi hukum laut Jenewa tahun 1960 atau UNCLOS 2, di mana menetapkan jalur tambahan perikanan selebar 12 mil. Kemudian berbagai usul dikemukakan seperti 6 mil plus 6 mil. Kemudian 6 mil laut teritorial dikomunikasikan dengan 12 mil zona perikanan. Namun kesemuanya mengalami kegagalan untuk menentukan lebar laut teritorial. Kelemahan lainnya ialah pengaturan yang terlalu kompleks dari konvensi tentang perikanan dan konservasi sumber-sumber hayati laut lepas. Terus United Nations Seabed atau Komisi PBB mengenai seabed, di mana ditugaskan untuk membahas pengaturan hukum yang mengatur the area and the resources of the seabed and ocean floor and the subsoil beyond the limits of national jurisdiction. Kemudian kedua, ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan laut lepas. Ketiga, landas kontinen. Keempat, territorial sea, termasuk masalah lebar laut teritorial dan masalah selat internasional. 5, perikanan dan perlindungan sumber daya hayati di laut lepas. Kemudian perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, termasuk pencegahan pencemaran dan penelitian ilmiah kelautan. Terus United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 3, di mana konvensi hukum laut ini memberikan pengertian genuine link secara jelas yang menimbulkan banyak interpretasi dan mendorong maraknya praktik bisnis penggunaan flags of convenience atau bendera pura-pura. Instrumen-instrumen hukum perikanan penting lainnya yang telah berhasil disusun adalah aturan berlaku tentang pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, kemudian rencana aksi global untuk memberantas kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum, suatu uraian tentang perkembangan hukum laut sudah berlakunya konvensi hukum laut 1982, dan instrumen-instrumen internasional lainnya
tidak akan lengkap tanpa menguraikan usaha dan tindakan Indonesia di bidang ini. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Indonesia di bidang ini merupakan implementasi dari ratifikasi Indonesia terhadap konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.